Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai persamaan irasional dan grafiknya. Apa itu persamaan irasional? Persamaan irasional adalah persamaan yang variabel atau peubahnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar tanda akar. Bentuk umumnya, akar dari fx sama dengan gx atau akar dari fx sama dengan akar dari gx, di mana fx dan gx ini adalah sebuah fungsi. Dengan fx, nilainya harus lebih dari sama dengan 0 dan gx harus lebih dari sama dengan 0. Jenis-jenis persamaan irasional. Yang pertama, bentuk akar dari AX sama dengan B. Contohnya, akar 5X sama dengan 5. Bentuk yang kedua, akar dari AX ditambah B ditambah CX sama dengan D. Contohnya, akar dari 2X ditambah 3 plus 5X sama dengan 7. Bentuk yang ketiga, akar dari AX ditambah B ditambah akar dari CX ditambah D sama dengan P. Contohnya, akar dari X ditambah 4 ditambah akar dari X dikurang 2 sama dengan 1. Bentuk yang keempat, akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah PX kuadrat ditambah QX ditambah R sama dengan S. Contohnya, akar dari 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 ditambah 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 0 sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuk-bentuk persamaan irasional. Menentukan penyelesaian persamaan irasional. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan irasional secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan syarat terdefinisi, yaitu yang di bawah tanda akar nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Langkah kedua, cari solusi dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya, kemudian cari nilai X. Setelah mendapatkan nilai X, cek kembali nilai X yang diperoleh. Jika nilai X memenuhi persamaan semula, maka merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Namun, jika nilai X tidak memenuhi persamaan semula, maka bukanlah penyelesaian persamaan tersebut. Dan langkah terakhir, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Untuk bentuk persamaan irasional, akar dari AX kuadrat plus BX plus C ditambah PX kuadrat ditambah QX ditambah R sama dengan S, maka cara menyelesaikannya, yang pertama, kita misalkan persamaan yang ada di bawah tanda akar ke dalam bentuk satu variabel. Jadi kita buat ini yang di dalam akar, kita buat ke dalam satu variabel. Kita misalkan dia adalah Y. Nah, contohnya Y. Dengan syarat nilai Y ini harus lebih dari 0. Maka persamaannya akan menjadi akar dari Y ditambah PX kuadrat ditambah QX ditambah R sama dengan S. Lalu langkah selanjutnya, kita kuadratkan kedua ruas. Ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan juga kita kuadratkan. Lalu kemudian kita cari nilai X. Cek kembali nilai X yang diperoleh. Jika nilai X memenuhi persyaratan semula, maka merupakan penyelesaian persamaan tersebut. Namun jika nilai X tidak memenuhi persamaan semula, maka bukanlah penyelesaian dari persamaan tersebut.
Contoh, nomor 1, akar dari X plus 2 sama dengan 5. Nah, langkah pertama, kita cari syaratnya dulu. Syaratnya apa? Yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Maka dari sini akan kita dapatkan nilai X-nya lebih dari sama dengan min 2. Lalu langkah kedua, kita cari solusinya. Solusinya dengan cara kita akan menghilangkan akar. X plus 2 sama dengan 5. Untuk bisa menghilangkan bentuk akar, maka kita kuadratkan. Ruas kiri kita kuadratkan, maka ruas kanan pun harus kita kuadratkan. Akar X plus 2 kuadrat menjadi X plus 2. 5 kuadrat menjadi 25. Maka akan kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 25 dikurang 2 sama dengan 23. X sama dengan 23. Kita cek kembali di syarat. Syaratnya X harus lebih besar dari negatif 2. Nah, yang kita dapat nilai X-nya adalah 23. Apakah 23 ini lebih dari sama dengan negatif 2? Jika iya, maka dia memenuhi. Sehingga bisa kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 23. Contoh nomor 2. Akar dari 5X dikurang 1 sama dengan akar dari 3 dikurang 2X. Langkah pertama, kita cari syaratnya terlebih dahulu. 5X dikurang 1 harus lebih besar dari sama dengan 0. Maka 5X lebih besar dari sama dengan 1. X lebih besar dari 1/5. Kemudian syarat yang kedua, 3 dikurang 2X harus lebih besar dari sama dengan 0. Negatif 2X harus lebih besar dari sama dengan negatif 3. Nah, kita akan bagi dengan negatif 2. Negatif 2X per negatif 2. Ingat sifat pertidaksamaan. Jika dikali atau dibagi dengan bilangan yang negatif, maka tandanya akan berubah. Maka di sini tandanya akan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Negatif 3 dibagi negatif 2. Negatif 2X dibagi 2 menjadi X. Kurang dari sama dengan 3/2. Nah, jika kita masukkan ke dalam sebuah garis bilangan, berarti di sini adalah 1/5 dan di sini adalah 3/2. Maka daerah himpunan penyelesaiannya akan kita dapatkan. Yang pertama, X lebih dari 1/5. Dan kedua, X-nya kurang dari 3/2. Maka ini himpunan penyelesaiannya di sini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X-nya harus lebih dari di antara 1/5 dan 3/2. Nah, syaratnya itu X-nya harus ada di sini. 1/5 sampai 3/2. Nah, kita cari solusinya. Ini baru syarat ya. Nah, kita cari solusi. Akar dari 5X dikurang 1 sama dengan akar dari 3 dikurang 2X. Langkah pertama, kita kuadratkan kedua ruasnya untuk menghilangkan bentuk akarnya. Akar dikuadratkan, akarnya menjadi hilang, maka sisa 5X dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 2X. Lalu kita gabungkan yang sejenis. Yang mengandung variabel kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi 5X ditambah 2X sama dengan 3 ditambah 1. 5X ditambah 2X, 7X sama dengan 3 ditambah 1, 4.
Maka X sama dengan 4/7. Kita cek apakah 4/7 ini ada di antara 1/5 hingga 3/2. Nah, di sini syaratnya ya. Nah, 4/7 ini ada di antara 1/5 hingga 3/2. Sehingga bisa kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 4/7. Nah, maka ini memenuhi ya. Contoh nomor 3. Akar dari 2X ditambah 3 sama dengan X. Langkah pertama kita cari syaratnya. 2X ditambah 3 yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Maka 2X lebih dari min 3. X lebih dari sama dengan negatif 3/2. Nah, ini adalah syaratnya. Lalu yang kedua, kita cari solusinya. Solusinya 2X plus 3 sama dengan X. Kedua ruas kita kuadratkan. Akar ketemu kuadrat hilang menjadi 2X ditambah 3 sama dengan X kuadrat. Nah, kita buat ke dalam suatu ruas. Karena si nilai X kuadratnya sudah ada di ruas kanan, maka kita pindahkan semua ke ruas kanan menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, jika kita tulis lagi menjadi seperti ini. Nah, ini menjadi bentuk persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai X dari persamaan kuadrat, maka bisa kita lakukan dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan, dikalikan sama dengan ini, 1 kali negatif 3 dikalikan sama dengan negatif 3. Kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 2. Nah, kira-kira berapa? 1 dan 3 ya. 1 dan negatif 3. 1 kali negatif 3, negatif 3. 1 ditambah negatif 3, negatif 2. Maka pemfaktorannya X ditambah 1 dan X dikurang 3. Sehingga kita cari pembuat nolnya. X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. X dikurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Nah, dari sini kita lihat. Di syaratnya ini, X harus lebih besar dari negatif 3/2. Nah, untuk X yang pertama, X-nya sama dengan negatif 1. Apakah negatif 1 lebih dari negatif 3/2? Tidak ya, negatif 1. Kalau kita tuliskan di dalam garis bilangan, di sini ada negatif 3/2. Nah, negatif 1 kan adanya di sini ya, negatif 1. Sedangkan himpunan penyelesaiannya harus ada di lebih besar dari 3/2. Maka negatif 1 ini tidak memenuhi syarat. Kita lihat yang satu lagi, X sama dengan 3. Nah, apakah 3 letaknya lebih dari negatif 3/2? Iya, maka dia memenuhi. Sehingga bisa kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 3. Menggambar grafik fungsi irasional. Bagaimana caranya menggambar grafik fungsi irasional? Ada langkah-langkah dalam menggambar sketsa grafik fungsi irasional. Yang pertama, tentukan syarat di bawah tanda akar. Lalu kuadratkan kedua ruas persamaan. Persamaan yang diperoleh diubah ke dalam bentuk X sama dengan FY. Nah, biasanya persamaannya Y sama dengan Fx ya. Nah, dari sini ini kita rubah menjadi X yang sama dengan Fy. Lalu langkah keempat, ambil titik uji pada sumbu Y untuk mendapatkan nilai X. Lalu substitusikan titik uji tadi, titik Y-nya ke dalam persamaan X sama dengan Fy. Nanti akan kita dapatkan titik X, Y. Nah, titik-titik X, Y yang didapatkan
Kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, lalu gambarkan sketsa grafik dengan menyambungkan semua titik-titik yang didapat. Contoh, yang pertama, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan akar dari X. Yang pertama, kita tentukan syaratnya dulu. Nah, tadi syarat di dalam tanda akar harus lebih besar dari sama dengan 0. Maka syaratnya kita dapatkan X lebih besar dari sama dengan 0. Lalu yang kedua, cari solusinya. Nah, solusinya dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Y kita kuadratkan, X kita kuadratkan, sehingga kita akan dapatkan Y kuadrat sama dengan X. Nah, lalu kita rubah ya tadi ya, persamaannya menjadi X sama dengan. Maka kita akan dapatkan sebuah persamaan X sama dengan FY sama dengan Y kuadrat. Lalu setelah itu, kita cari titik ujinya. Kita cari titik-titik ujinya. Untuk Y sama dengan 0, maka kita akan dapatkan X-nya sama dengan 0 kuadrat, berarti 0. Y sama dengan 1, maka kita akan dapatkan nilai X-nya adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Y sama dengan 2, kita akan dapatkan X sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Atau Y sama dengan 3, maka kita akan dapatkan X sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, kita juga bisa cek di daerah negatif. Di Y yang negatif, misalnya Y sama dengan negatif 1. Maka X-nya adalah negatif 1, kita kuadratkan sama dengan 1. Y sama dengan negatif 2. Maka kita akan dapatkan nilai X negatif 2 kita kuadratkan sama dengan 4. Nah, titik-titik ini kita akan dapatkan titik ujinya ya. Lalu yang keempat, nah kita temukan titik-titiknya. Kita bisa buat sebuah tabel. Ini misalnya titik Y, kemudian ini X. Nah, jika Y-nya 0, X-nya 0. Y-nya 1, X-nya 1. Y-nya 2, X-nya 4. Y-nya 3, X-nya 9. Y-nya negatif 1, X-nya 1. Y-nya 1. Y-nya negatif 2, X-nya 4. Nah, setelah kita dapatkan titik-titik ini, maka kita bisa gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, untuk X0, Y-nya 0. Untuk Y-nya 1, X-nya 1. Misalnya di sini. Ini X1, Y-nya 1. Untuk Y-nya 2, X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Untuk Y-nya negatif 1, maka X-nya 1. Untuk Y-nya negatif 2, maka X-nya 4. Nah, kita bisa sambungkan titik-titik yang kita dapat ini sehingga akan membentuk sebuah grafik. Nah, seperti ini kurang lebih gambar dari grafik fungsi Y yang sama dengan akar X atau X yang sama dengan Y kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, begini gambar yang bagusnya ya. X sama dengan Y kuadrat. Nah, tadi kalau Y 0, X-nya 0. Y1, X-nya 1. Y2, X-nya 2. Y2, Y2, X-nya 4. 4,2 ya. Y3, X-nya 9. Wah, di sini ya, ke sini 9. Y-1, X-nya 1. Min 1 dengan 1. Y-2, X-nya 4. Min 2 dengan 4 di sini. Y-3, X-nya 9.
Nah, di sini. Sehingga kita dapatkan grafik fungsinya seperti ini. Contoh nomor 2. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan akar dari X dikurang 1. Yang pertama kita cari syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya adalah yang di dalam akar, berarti X dikurang 1, nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Maka nilai X-nya harus lebih dari sama dengan 1. Nah, nanti yang akan kita gambarkan di dalam grafik, itu X-nya harus lebih dari 1. Lalu yang kedua, kita cari solusinya dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. Y kita kuadratkan, akar dari X min 1 kita kuadratkan. Sehingga akan kita dapatkan Y kuadrat sama dengan X dikurang 1. Lalu kita cari nilai X-nya saja. Maka Y kuadrat ditambah 1 sama dengan X. Maka kita akan dapatkan X atau fungsi Fy sama dengan Y kuadrat ditambah 1. Setelah itu, kita cari titik ujinya. Kita misalkan untuk Y yang sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1. Untuk Y sama dengan 1. Maka X-nya 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Untuk Y yang sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 5. Untuk Y sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 10. Nah, kita bisa coba lagi. Untuk Y sama dengan negatif 1, maka X-nya sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Untuk Y sama dengan negatif 2, maka X-nya sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 5. Y sama dengan negatif 3 sama dengan X sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 10 dan seterusnya. Nah, setelah kita dapatkan titik-titik uji di sini, kita lihat syaratnya itu X harus lebih dari sama dengan 1. Maka, nah yang ini memenuhi ya, X-nya 1, 2, 5, 10. Nah, ini memenuhi. Maka kita bisa langsung gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Untuk Y-nya 0, X-nya 1, berarti di sini. Nah, ini 1,0. Untuk Y-nya 1, X-nya 2. Nah, berarti di sini. Untuk Y-nya 3, X-nya 5. Oh, ini 1 ya, 2. Y-nya 2, X-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Lalu untuk Y-nya 3, X-nya 10. 5, 6, 7, 8. Wah, di sini ya, ke sebelah sini berarti. Kita cari yang negatifnya dulu. Untuk Y-nya negatif 1, X-nya 2. Maka di sini. Untuk Y-nya negatif 2, X-nya 5 di sini. Nah, lalu kita hubungkan titik-titik yang kita dapat sehingga akan membuat sebuah grafik. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, ini sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, jika kita gambarkan ke dalam gambar yang lebih bagus, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk Y 0, X-nya 1. Untuk Y1, X-nya 2.
Untuk Y2, X-nya 5. Untuk Y3, X-nya 10. Wah, ke sini ya, nggak cukup ke sebelah sana. Untuk Y-1, X-nya 2. Untuk Y-2, X-nya 5. Nah, seperti ini. Untuk X-3, Y-nya 10. Dan seterusnya. Sehingga ini adalah grafik fungsi Y sama dengan akar dari X dikurang 1. Pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel X di dalam tanda akar dan dilambangkan dengan tanda pertidaksamaan. Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Bentuk umum dari pertidaksamaan irasional, akar dari fx lebih dari gx, atau akar dari fx lebih dari akar dari gx. Jadi bisa satu fungsinya akar, satu fungsinya bukan akar, atau kedua fungsinya adalah akar. Atau tandanya lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional? Langkahnya hampir sama dengan persamaan irasional. Yang pertama adalah tentukan syarat di bawah tanda akar, yaitu harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita cari solusinya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas agar tanda akar menjadi hilang. Setelah dikuadratkan, ruas kanan kita jadikan 0. Bila mengandung persamaan kuadrat, maka bisa kita faktorkan. Lalu tentukan harga 0 variabel X, masukkan harga 0 X dan syarat ke dalam garis bilangan. Dan terakhir kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu irisan antara garis-garis bilangan tersebut. Contoh, akar dari X dikurang 5 kurang dari 3. Yang pertama kita cari syaratnya dulu. Yang di dalam tanda akar, X-5 harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga X harus lebih dari sama dengan 5. Lalu yang kedua, kita cari solusinya. Dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Akar dari X-5 kita kuadratkan kurang dari 3 kuadrat. Akar bertemu dengan kuadrat hilang, maka sisa X dikurang 5, kurang dari 9. Sehingga kita akan dapatkan X kurang dari 9 ditambah 5, X kurang dari 14. Maka dari sini kita masukkan ke dalam garis bilangan. Nah, di sini ada nilai 5. Nah, bulatannya penuh karena di sini lebih dari sama dengan. Dan satu lagi 14. Nah, kalau untuk 14 bulatannya kosong karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Nah, kita masukkan syaratnya dulu. Syaratnya X harus lebih besar dari 5. Nah, kita tadi dapatkan dari solusi X-nya lebih kecil dari 14. Berarti arahnya ke sini. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah irisannya. Di sini. Sehingga akan kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 5 kurang dari 14. Contoh nomor 2. Akar dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 lebih dari X ditambah 2. Yang pertama, kita cari syaratnya terlebih dahulu. X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 harus lebih dari sama dengan 0. Karena ini bentuknya persamaan kuadrat, maka kita faktorkan. Dikalikan hasilnya negatif 3, kalau dijumlahkan hasilnya 2. Nah, di sini 1 dan 3 ya. Negatif 1
dan 3. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 1 tambah 3, 2. Maka bentuk pemfaktorannya menjadi X dikurang 1 dan X ditambah 3. Kita cari pembuat nolnya. X dikurang 1 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan X sama dengan 1. X ditambah 3 sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan negatif 3. Lalu setelah kita dapatkan nilai X pembuat 0, kita masukkan ke dalam garis bilangannya. Di sini negatif 1 dan negatif 3 dan 1. Karena tandanya di sini lebih dari sama dengan, maka bulatannya penuh. Kita cek, kita uji. Misalnya di sini 0, X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke dalam fungsinya. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini tandanya positif apa negatif? 0 ditambah 0 dikurang 3, berarti di sini tandanya negatif. Maka di kirinya positif, di kanannya positif. Yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0, berarti yang bernilai positif. Maka di sini himpunan penyelesaiannya nanti daerahnya di wilayah X yang kurang dari sama dengan negatif 3 atau di X yang lebih dari sama dengan 1. Nah, ini nanti syaratnya harus di sini. Kemudian langkah yang kedua, kita cari solusinya. Solusi dari akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 lebih dari X ditambah 2. Kita kuadratkan kedua ruasnya untuk menghilangkan akarnya. Akar kita kuadratkan, maka akarnya menjadi hilang. Sisa X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 lebih dari X ditambah 2 kita kuadratkan menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Kita buat ruas kanan menjadi 0. Maka ini X kuadrat dikurang X kuadrat habis ya. Sisa 2X dikurang 4X dikurang 3 dikurang 4. 2X dikurang 4X menjadi min 2X. Min 3 min 4 jadi min 7 lebih dari 0. Negatif 2X lebih dari 7. Nah, di sini negatif 2X akan kita bagi menjadi dengan negatif 2. Maka tandanya berubah dari lebih dari menjadi kurang dari. 7 dibagi negatif 2. Negatif 2X dibagi negatif 2X menjadi X. Kurang dari 7 dibagi negatif 2, negatif 7/2. Lalu yang ketiga, kita cari himpunan penyelesaiannya. Kita buat dan masukkan titik-titik ke dalam garis bilangan. Nah, di sini ada negatif 3. Negatif 7/2 itu adalah negatif 3,5 ya, berarti di sebelah sini ya. Negatif 7/2. Lalu satu lagi adalah 1. Di sini 1. Kita masukkan dulu syaratnya. Nah, tadi syaratnya kurang dari sini ya. 3 dan lebih dari 1. Nah, dari solusi kita dapatkan X-nya kurang dari negatif 7/2. Berarti ke sebelah kiri. Nah, maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Sehingga kita akan dapatkan himpunan penyelesaiannya X kurang dari negatif 7/2. Nah, ini adalah latihan, silahkan dicoba dan nanti untuk pembahasannya akan saya bahas di video selanjutnya insya Allah. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.